Johannes Tanak, dia bicara soal bagaimana OTT itu tidak akan dilakukan, akan dihentikan. Dan kemudian ada applause dari anggota DPR Komisi 3. Saya bingung, waduh ini belum sudah seperti itu. Orang yang menyampaikan bahwa OTT itu tidak perlu dilakukan lagi ke depan, itu justru malah diapresiasi oleh DPR di forum Fit and Proper Test. Ya, itu kan menjadi persoalan. Ini paham apa enggak sebetulnya? Dewan Pengawas tolong beritahu ketika pejabat akan di OTT, dikasih tahu agar dicegah dulu. Saya pikir ini kan pemahamannya kelirunya bangetan. Dari 5 yang udah kepilih, mana yang bisa dipercaya? Saya kenal dengan Mas Fitro, saya kenal sama Bang Setio, dan ada beberapa lagi yang lain. Tapi kalau suruh milih ya susah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi di channel ini. Channel yang ingin terus-menerus meninggikan kewarasan. Alhamdulillah, penjaga kewarasannya adalah orang yang memang kewarasannya sudah teruji. Mas Novel Baswedan, apa kabar Mas? Alhamdulillah, baik Pak. Baik. Mas Sehat. Novel baik, KPK baik gak? Ya itu persoalannya. Kita sudah hampir di ujung tahun. Ya. Dan akan ada pimpinan baru KPK. Ya. Sementara yang lama banyak yang belum selesai. Apa kabarnya Pak Firly gitu kan misalnya. Ya. Belum selesai kasusnya. Bisa lakukan refleksi Mas. Yang ke belakang aja dulu, jangan yang ke depan dulu nih. Iya. Apa yang menarik untuk diperhatikan? Ya memang kalau kita lihat dari KPK yang sekarang atau yang kemarin ya. Ini kan kita melihat KPK-nya yang rusak akibat dari pimpinan-pimpinan KPK-nya yang bermasalah. Dan kalau kita lihat pemilihan pimpinan KPK-nya kan bisa kita kaitkan dengan proses yang dilakukan oleh panitia seleksi yang sebelumnya. Bayangkan Pak, kalau ada 5 orang terpilih, 4 bermasalah, ini kan pola pemilihannya gimana itu kira-kira. Padahal panselnya juga ada seorang profesor yang ahli psikolog gitu. Artinya memilih orang itu kan ada kecenderungan untuk melihat bagaimana track record, bagaimana soft kompetensinya segala macam bisa dilihat semua itu. Dan itu ada ilmunya. Dan mestinya kalau sampai salah seserius itu, sebanyak itu kan bukan hal yang bisa ditolerir gitu. Ini masalah yang sangat serius. Saya justru melihat pengaruh dari pimpinan KPK yang bermasalah itu dampaknya besar sekali karena ternyata membuat KPK begitu dirusak. Saya katakan dengan kata-kata dirusak karena sengaja gitu Pak, sepertinya sengaja. Dan apalagi pimpinannya justru malah bermasalah. Ini kalau Alexander Marwata jadi tersangka, jadi 2 pimpinan KPK yang tersangka. Itu pun kalau Lili waktu itu di proses hukum bisa jadi bermasalah pidana juga. Jadi masalahnya separah itu KPK. Ketika di level pimpinannya bermasalah, tentunya akan berdampak kepada di level bawahnya. Kita lihat kasus-kasus di level bawah kan banyak Pak. Itu yang terpublikasi. Kita bisa lihat di kasus Robin, itu sebegitu seriusnya mungkin kasus fraud atau korupsi yang terbesar di internal KPK yaitu kasus Robin. Dan kalau kita lihat ada kasus yang begitu memalukan, kasus rutan KPK. Itu kita tentu melihat itu sebagai masalah yang sangat serius. Begitu parahnya, bahkan kalau kita lihat di persidangan publik banyak marah itu. Karena saya juga nggak sangka separah itu ternyata. Bukan hanya itu, pimpinan KPK yang bermasalah ini mereka mengubah banyak value di internal KPK. Value itu seharusnya dibuat dengan sedemikian rupa untuk integritas itu betul-betul menjadi budaya organisasi gitu. Dan membuat sistem agar orang tidak bisa berbuat penyimpangan atau paling nggak sulit berbuat. Tapi yang terjadi ketika value itu justru malah dibuat sepermisif mungkin dengan praktek koruptif, ini kan berbahaya sekali. Jadi kalau dengan kita lihat apa yang terjadi, ini semua akan menjadi persoalan yang begitu serius untuk pimpinan KPK yang berikutnya. Bahkan kalau kita lihat dampak dari itu semua, selain dari indeks persepsi korupsi turun 4 poin ya, dari angka 40 ke 6 poin bahkan, dari 40 ke 34, dampak yang sangat serius adalah kepercayaan publik Pak. Kepercayaan publik hari ini terhadap KPK sangat rendah. Bahkan di antara lembaga penegak hukum lainnya, itu yang paling bawah.
Bahkan kalau kita lihat di komentar-komentar netizen lah di setiap pemberitaan atau pembahasan soal KPK di media sosial itu sudah begitu muak dan marah. Jadi PR-nya begitu sangat serius dan berat. Saya berpikirnya begini, Pak. Pimpinan KPK yang baru ini, kita nggak usah bicara soal kinerja dulu deh. Memperbaiki internal aja itu persoalan sangat serius. Tapi ketika kemarin berbicara di forum fit and proper test di DPR, contohnya Johannes Tanak, gitu. Dia bicara soal bagaimana OTT itu tidak akan dilakukan, akan dihentikan. Dan kemudian ada applause dari anggota DPR Komisi 3. Saya bingung, waduh ini belum sudah seperti itu gitu. Artinya ketika semangat untuk memberantas korupsi itu tidak sungguh-sungguh, justru malah permisif dengan hal-hal yang sifatnya untuk menyenangkan saja, ini yang berbahaya. Dan tentunya ketika kalau kita lihat ke belakang lagi, flashback lagi tentang pemilihan pimpinan KPK yang sekarang berjalan ini, banyak sekali catatan-catatan yang kita lihat di komentar dan kritik dari pegiat anti korupsi. Berapa banyak orang-orang yang diyakini punya integritas baik, kemudian justru malah gugur. Orang-orang yang punya catatan-catatan bermasalah justru malah diloloskan. Hal-hal ini yang kemudian menjadi persoalan semua dengan melihat KPK-nya yang bermasalah tadi saya katakan, pelemahan KPK yang begitu luar biasa, indeks persepsi korupsi yang begitu turun, kepercayaan publik pada KPK begitu turun, proses pemilihan pimpinan KPK yang sekarang terlepas dari segala persoalannya, saya nggak terlalu yakin itu dilakukan dengan betul-betul punya semangat untuk penguatan KPK. Teman-teman, KPK masa lalu menimbulkan masalah. Dan masalah itu bukan sekedar pada dirinya, tapi kemudian menciptakan masalah yang sangat serius pada lembaga dan sumber daya manusia yang dipakai KPK. Dan ini tidak bisa disalahkan sepenuh-penuhnya pada pimpinan KPK itu. Karena mereka dipilih oleh panitia seleksi, yang panitia seleksinya ditunjuk oleh presiden yang berkuasa. Dan itu yang kemudian menjadi penyebab seluruh masalah. Sementara itu pimpinan KPK yang baru juga ternyata ditunjuk oleh presiden yang pernah menunjuk panitia seleksi yang hasilnya bermasalah. Sehingga dengan proses seperti itu, Mas Novel tidak meyakini pimpinan yang baru ini akan membuat prestasi-prestasi. Tapi ada harapan dengan syarat bahwa internal problem yang di dalam sebaiknya ditangani. Ya. Mas, kita tahu orang-orang terbaik pernah ada di KPK. Dan orang-orang terbaik itu juga sebagiannya masih ada. Karena proses rekrutmen yang bukan pimpinan KPK itu dilakukan dengan sangat serius, menggunakan teks Indonesia memanggil. Seberapa penting mereka di dalam untuk tetap menghidupkan harapan bagi KPK. Ya. Begini Pak, kalau saya melihat begini. Yang pertama, KPK itu di akhir-akhir paling enggak sekitar tahun 2018-an lah, 2017-2018 itu merekrut banyak pegawai. Sekitar 800, lebih dari setengahnya itu direkrut. Dan merekrut sebanyak itu bisa membuat pengaruh kepada budaya organisasi. Bayangkan kalau kemudian rekrutmen ini banyak dan tidak dilekatkan value-value terbaik untuk lembaga, itu pasti akan terdampak merubah budaya organisasi. Yang kedua, di masa sekitar tahun-tahun itu di mana intervensi kepada KPK itu begitu kerasnya. Ini di satu sisi akan menjadi pendidikan lah, mendidik karakter secara tanda kutip ya pada para pegawai untuk sadar bahwa inilah perjuangan untuk memberantas korupsi. Tapi di sisi lain, orang-orang ini kan juga butuh keteladanan. Dan keteladanan yang hadir adalah orang-orang yang kemudian kita bisa katakan tadi bermasalah, masalahnya nyata, masalahnya dibuktikan di persidangan. Emang ada yang sudah sidang etik maksud saya ya. Terus mungkin nggak cuma itu, kita bisa lihat ada beberapa yang masih menjadi tersangka gitu ya.
baru satu ya, satunya belum ya. Tapi terlepas dari itulah. Jadi ketika problemnya sebanyak itu, saya khawatir kemudian sikap sikap dari orang-orang di KPK ini ada yang masih belum cukup terbentuk gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, pelajaran menyingkirkan orang-orang yang selama ini punya semangat untuk bersungguh-sungguh memperjuangkan lah upaya untuk memberantas korupsi. Ini kemudian menjadi momok barangkali, dan kemudian menjadi ketakutan lah. Jangan berbuat yang terlalu terlalu idealis lah gitu kan. Nanti dampaknya disingkirkan, dan fakta loh disingkirkan itu. Bukan hanya disingkirkan, di stigma juga. Nah, ketika itu yang kemudian melekat, maka itu akan membuat orang takut masalahnya. Yang berikutnya adalah pegawai KPK di 2000 dengan Undang-Undang 19 2019 menjadi PNS, menjadi ASN. Dampaknya adalah yang tadinya pegawai KPK adalah pegawai yang pegawai sendiri ya, pegawai KPK, pegawai independen. Ini kemudian masuknya menjadi PNS mesti jadi pengaruh, dan pengaruh itu kemudian dilekatkan dengan masa kepemimpinan pimpinan KPK yang saya yakin itu membuat pressure. Contohnya email dibatasi, egalitarian sudah mulai dikurangi, perintah atau pembicaraan mulai berjenjang, dan banyak lagi yang lain. Itu dampaknya pasti akan banyak. Dari itu semua saya khawatir di internal juga menjadi persoalan mengenai bagaimana bukan hanya berintegritas tapi berani menegakkan integritas. Kalau hanya berintegritas tapi untuk dirinya sendiri, saya kira dampaknya nggak banyak. Tapi kalau integritas ditambah kepedulian, ditambah lagi keberanian, maka itu bisa menjadi sesuatu. Tapi kalau hanya berintegritas untuk dirinya sendiri, ya sudah, dia akan diam ketika ada sesuatu hal yang mungkin dipandang sebagai masalah. Tapi ketika berintegritas, tapi dia peduli dengan persoalan, dia betul-betul mau untuk berbuat dengan keberaniannya, ini baru bisa menjadi pembeda. Oleh karena itu, PR yang terbesar adalah bagaimana memperbaiki di internal KPK-nya dulu. Sehingga internal KPK-nya bisa menjadi keteladanan, bisa kemudian bisa didorong untuk bekerja dengan sungguh-sungguh memberantas korupsi. Bayangan gini Pak B kan pengalaman sebagai pimpinan KPK. Ketika bekerja memberantas korupsi dengan tantangan yang sebegitu besar, tapi mentalitasnya biasa-biasa saja, saya kira akan sulit. Mentalitasnya tidak ada jiwa patriotik, tidak ada rasa memiliki negeri ini, tidak marah ketika hak-hak masyarakat luas ini dirampas. Maka apa yang terjadi? Ya sekedarnya saja. Dan ini yang selama ini kita justru malah mendorong ke daerah, ke pemerintah daerah, ke kementerian lembaga untuk betul-betul mau. Tapi sekarang terjadinya di KPK-nya gitu. Iya. Nah ini yang menjadi persoalan barangkali Pak B. Tantangan internal di KPK bukan tak sedikit. Sementara pimpinannya bermasalah, tantangan yang diciptakan pada internal sistem di KPK juga luar biasa besarnya. Dan salah satu puncak pengalaman yang tak pernah dilupakan oleh sejarah adalah munculnya isu TWK. Bukan isu, fakta TWK. Dan mereka disingkirkan secara sistematik, dihina, dan bahkan di framing dengan cara-cara yang keji, yang menyebabkan sebenarnya sebagian orang terbaik itu disingkirkan. Bagaimana cara untuk mengatasi supaya situasi buruk itu tak pernah terulang kembali? Iya. Memang begini Mbak Bewi, itulah gambaran komitmen pemerintah, komitmen negara. Kalau komitmen negara ini bersungguh-sungguh untuk mendukung upaya pemberantasan korupsi, maka mandat yang ada dalam beberapa konvensi, diantaranya konvensi UNCIC, itu diantaranya adalah membentuk lembaga anti korupsi yang independen, terus melindungi pegawai KPK yang pegawai pemberantas korupsi ya, yang bekerja untuk menegakkan hukum dengan cara yang benar. Ini harus dilakukan. Tapi kalau itu tidak, justru malah yang terjadi orang disuruh perang tapi punggungnya dipanah dari belakang, ya persoalan. Ditambah lagi ketika memberantas korupsi
saya kira nggak cuma di KPK, dimanapun lembaga penegak hukum, ketika mau sungguh-sungguh memberantas korupsi, ada saja intervensi dari segala sisi. Intervensinya bukan hanya sekedar serangan atau masalah intimidasi, tapi bisa dengan memindahkan seolah-olah promosi gitu Pak BW. Bisa dengan cara seolah-olah diberikan jabatan atau diberikan reward atau diberikan sesuatu sebagai apresiasi, dianggap bahwa telah bekerja baik, padahal sebetulnya secara soft sedang disingkirkan dia. Ini menjadi persoalan. Oleh karena itu semuanya kembali kepada komitmen pemerintah, komitmen negara. Ini mau seperti apa? Pemberantasan korupsi mau dibuat seperti apa? Tapi kalau kemudian orang yang menyampaikan bahwa OTT itu tidak perlu dilakukan lagi ke depan, itu justru malah diapresiasi oleh DPR di di forum fit and proper test, ya itu kan menjadi persoalan. Ini paham apa enggak sebetulnya? Karena dari beberapa komentar-komentarnya saya melihat sepertinya banyak yang nggak paham. Saya nggak ngerti nggak paham atau pura-pura nggak paham tuh. Tapi terlepas dari itu tentunya perhatian dan dukungan semua pihak untuk terjadinya upaya pemberantasan korupsi yang sungguh-sungguh ini menjadi penting. Persoalannya kan begini Pak BW, setelah sekian lama KPK-nya bermasalah, KPK-nya lemah dan tidak menunjukkan kinerja yang baik, justru malah menjadi bagian dari permasalahan itu sendiri. Maka masyarakat semakin lama akan semakin nggak peduli. Saya khawatir dan sepertinya kekhawatiran ini sudah mulai terjadi. Dorongan dan desakan untuk KPK itu dibubarkan sudah semakin banyak dibicarakan. Permasalahannya adalah kalau seandainya KPK dibubarkan, apakah pemberantasan korupsi berjalan? Apakah upaya untuk mengkonsolidasi upaya pemberantasan korupsi yang baik, yang terbaik itu betul-betul dilakukan dengan sungguh-sungguh. Tapi kalau hanya sekedar memberantas korupsi, saya khawatir hanya pengalihan ini aja, seolah-olah memberantas korupsi, tapi sebetulnya bisa digunakan untuk memukul lawan politik, untuk memukul pihak-pihak tertentu. Tapi upaya memberantas korupsi yang sungguh-sungguhnya nggak dilakukan. Kalau dilihat Pak BW, tentunya kita tahu bahwa dampak dari praktek korupsi begitu luar biasa. Dan dampak dari praktek korupsi itu betul-betul menghambat, menghadang, dan menjegal upaya pemerintah untuk melakukan visi misinya. Harusnya pemerintah terganggu dengan setiap praktek korupsi gitu. Tapi kan tidak banyak juga yang kemudian mau sungguh-sungguh untuk memberantas karena saling berkelindan lah kepentingan-kepentingan itu. Oleh karena itu ketika kesungguhan itu nggak terlalu terlihat, maka kita semua menjadi penting nih Mbak B. Tentunya dengan dibicarakan di podcast ini menjadi penting dan kita mendorong semua pihak, masyarakat juga terus mengkritisi. Karena kalau kemudian hanya terpengaruh dengan udah deh KPK-nya nggak bekerja, kita ganti bubarkan saja. Pertanyaannya yang gantikan siapa? Apakah lembaga penegak hukum lain juga melakukan tanggung jawabnya dan kewajibannya untuk memberantas korupsi dengan sungguh-sungguh, tidak hanya sekedarnya gitu kan Mbak B. Itu menjadi hal yang penting. Teman-teman, ternyata persoalan korupsi ini tidak hanya melekat pada diri lembaga. Kekuasaan pemerintahan mempunyai peran yang sangat strategis untuk menentukan seberapa hebat lembaga ini akan menjalankan tugas dan kewajibannya. Dan juga tadi dikemukakan oleh Mas Novel, peran partisipasi publik menjadi salah satu instrumen penting untuk memastikan keberhasilan dari sebuah lembaga anti korupsi. Dan tentu saja value independensi dan akuntabilitas dan mentalitas yang kuat itu juga menjadi penting. Nah Mas Novel, kita sudah punya pimpinan baru. Ya. Suka atau tidak suka, pimpinan itu ya akan menjadi nahoda di mana kapal KPK akan berlayar. Entah nanti berlabuh di mana. Apakah memang karam atau tidak kita nggak tahu juga. Ya, jangan sampai karam. Jangan sampai karam. Tapi salah satu yang paling menarik dari seluruh ungkapan Mas Novel adalah di tengah situasi yang semakin sulit dan kepercayaan publik yang makin menurun, maka tugas suci KPK harus terus ditegakkan. Ya. Nah, pimpinan baru ini kalau ngelihat komposisinya kan menarik tuh. Ada 2 dari kejaksaan, 2 dari kepolisian, 1 lagi editor ya. Auditor. Ya.
dari Ketua kepolisian siapa Pak? Saya lupa saya. Kebetulan kan ada apa namanya Setio Prasetyo sama satu lagi Nur Rahman ini dan Yohanes Tanek, satu lagi ada Mas dari kepolisian. Ya. Saya lupa ininya. Ya. Nah, sekarang Mas, tadi Mas Novel sudah mulai tugas dari pimpinan sekarang adalah melakukan penguatan terhadap internal supaya kemudian terjadi soliditas, mentalitasnya naik, dan kemudian strategi intervensinya juga harus kreatif. Ya. Kalau sekarang kita mendudukkan diri sebagai civil society, kan pendapat netizen macam-macam nih Mas. Ada yang mulai bubarin aja, sama aja. Apa saran dari Mas Novel terhadap civil society yang seharusnya dilakukan untuk membersamai KPK ini di tengah situasi yang sangat paradoks dan sulit? Ya. Memang saya berpandangan begini Pak BW, terlepas dari segala kelemahan dan kekurangan pimpinan KPK yang ada sekarang, yang terpilih maksudnya, yang akan dilantik tanggal 20 Desember. Tentunya kita perlu mendorong agar mereka mau nggak mau bekerja dengan benar, bekerja dengan sungguh-sungguh. Dan yang kedua, kita juga nggak boleh lupa mengkritik. Dengan mengkritik itu harapannya mereka kemudian mawas diri gitu. Karena sulit sekali pimpinan KPK itu terbebas dari intervensi ataupun tekanan-tekanan politik terutama. Ini pasti banyak terjadi. Oleh karena itu dengan desakan, dengan dorongan dan kritik itu semoga pimpinan KPK juga adanya keseimbangan lah gitu. Tekanan ada tapi dari masyarakat dukungan juga ada, dukungan dan kritik ada. Oleh karena itu kita tetap mesti harus mendorong agar mereka bisa bekerja dengan minimal memperbaiki kondisi KPK-nya dulu. Kalau KPK-nya diperbaiki, kemudian harapannya KPK-nya menjadi siap untuk lebih baik bisa bekerja. Dan yang lebih penting adalah bagaimana KPK sekarang ke depan perlu untuk penguatan hubungan dengan NGO, dengan civil society. Dan peran serta masyarakat perlu dikuatkan lagi. Karena saya melihat 5 tahun terakhir ini hampir kurang sekali lah, hampir justru malah menjauhkan saya melihat. Nah itu buruk sekali karena justru amanat undang-undang memposisikan diri mestinya KPK sebagai lembaga yang bisa diharapkan itu benar-benar mengambil peran. Contoh yang sederhana Pak BW, kita lihat ada penyuluh anti korupsi. Penyuluh anti korupsi ini sebetulnya cukup banyak dan mereka dididik oleh KPK malah. Ada pelatihannya dan segala macam. Dan ada program besar di situ. Tapi saya melihat nggak berjalan. Padahal jumlahnya sudah cukup banyak, ribuan, bahkan itu tersebar di seluruh Indonesia. Kalau mereka ini dioptimalkan kinerjanya untuk membantu kegiatan-kegiatan atau menjadi agen lah di beberapa tempat, itu akan bisa sedikit banyak bisa membantu tugas-tugas KPK. Dan terlepas dari segala kekurangannya tentunya KPK apabila mau untuk mengoptimalkan tugas-tugas koordinasi dan supervisi untuk penindakan dan pencegahan, setidak-tidaknya itu akan bisa terjadi kolaborasi yang baik dengan penegak hukum lain. Dan yang paling penting begini Pak BW, dalam Undang-Undang KPK itu ada fungsi supervisi, koordinasi dan supervisi terkait dengan masalah pencegahan. Kalau melihat dari pencegahan ini kan sebetulnya tanggung jawab semua kementerian lembaga, Pak. Kalau itu kemudian didorong untuk terjadi, untuk dilakukan dengan benar, sistemnya pun dibuat dengan lebih baik, dan kemudian peran KPK untuk mengkoordinir hal itu dilakukan dengan lebih baik, saya kira sedikit banyak itu akan bisa dilakukan. Dan dengan kondisi KPK yang sangat terbatas, sekarang ini, saya bilang terbatas karena memang selama ini prestasinya semakin berkurang. Saya memandang bahwa OTT perlu dilakukan. OTT itu efek kejutnya luar biasa dan tentunya dengan OTT minimal orang-orang yang masih berani berbuat korupsi itu merasa was-was. Jangan-jangan saya sedang diamati nih, jangan-jangan saya akan ditangkap nih.
Nah, kalau kemudian OTT-nya dihilangkan sama sekali, orang kemudian bisa berbuat dengan bebas, dengan dengan lebih merasa tidak terawasi gitu, Pak. Maka pimpinan KPK mesti harus mau untuk mendorong operasi-operasi tangkap tangan dilakukan dengan lebih baik lagi, dan itu bisa dijadikan jalan untuk mengungkap kasus-kasus lebih luas dan dilakukannya dengan cara yang berkelanjutan, saya kira, Pak B. Teman-teman, tantangan begitu banyak. Civil society menjadi sangat penting. Dan juga media massa, Mas ya. Mempunyai peran yang sangat strategis untuk mendorong supaya pemberantasan korupsi bisa dilakukan dengan baik. Mas Novel juga secara tersirat ingin mengatakan bahwa kalau ada masalah di KPK jangan bakar KPK. Iya. Tapi identifikasi problemnya, atasi tantangannya, dan terus bersama-sama mendorong KPK untuk dapat melaksanakan tugasnya secara baik. Kalau menurut Mas Novel, dengan pemerintahan yang baru sekarang ini, presidennya juga baru, dan di sebagiannya kita tetap memberi harapan supaya presiden betul-betul menjalankan janjinya. Tapi kalau disuruh memilih dari sekian banyak tantangan di KPK itu, selain memperbaiki internalnya, apa 3 tantangan strategis yang sebaiknya menjadi fokus dan perhatian KPK di masa ke depan? Ya. Yang pertama begini, Pak B. Saya melihat komitmen Presiden ketika pidato pertama kali di gedung MPR itu begitu luar biasa. Tentunya ini perlu didukung, dan peran KPK di sini tentunya sangat penting menurut saya. Kalau Pak B sampaikan 3 hal yang paling penting yang KPK bisa lakukan, tantangan yang bisa KPK lakukan. Yang pertama, saya melihatnya begini, Pak B. Terlepas disengaja atau tidak, tapi fakta bahwa pemahaman yang salah terhadap upaya pemberantasan korupsi itu banyak terjadi. Saya yakin nggak cuma di DPR nih, jangan-jangan di para pejabat di pemerintahan itu juga banyak terjadi. Oleh karena itu, KPK atau pimpinan KPK perlu membuat suatu visi dan misi yang jelas dan menyampaikan terkait dengan apa sih langkah-langkah memberantas korupsi itu yang sungguh-sungguh dilakukan. Karena bicara soal OTT aja banyak yang salah paham, Pak Bibi. Saya melihat ada yang saat fit and proper test Dewan Pengawas KPK, ada yang bilang, nanti Dewan Pengawas tolong beritahu ketika pejabat akan di OTT, dikasih tahu agar dicegah dulu. Saya pikir ini kan pemahamannya kelirunya bangetan. Orang bertanya pada Dewan Pengawas ya? Atau Dewan Pengawas membuat pernyataan seperti itu? Bukan, jadi anggota DPR ketika fit and proper test Dewan Pengawas, dia memberitahu agar dia lakukan begitu. Saya nggak usah sebut namanya kan, Pak. Saya kira itu udah cukup viral. Kalau yang bersangkutan anggota DPR ini tidak sekolah hukum, mungkin saya masih maklum gini. Sepertinya Komisi 3 kan rata-rata kan sekolahnya hukum, Pak. Jadi memahami hal itu menjadi persoalan. Jadi menurut saya yang paling penting adalah KPK atau pimpinan KPK perlu memahamkan ini DPR maupun pemerintah, pejabat-pejabat di pemerintahan, jangan sampai mereka ini salah paham terkait dengan upaya memberantas korupsi, termasuk OTT diantaranya. Karena kalau salah ini kan akhirnya menimbulkan resistensi. Ya, ini menjadi hal berbahaya. Yang kedua, selain dari Pak B tadi sampaikan, tentunya ini di luar dari upaya memperbaiki di internal, Pak B ya. Menurut saya yang paling penting adalah bagaimana KPK bisa membuat hubungan dengan penegak hukum lain untuk bisa bersama-sama atau bersinergi memberantas korupsi. Seandainya penegak hukum lain ada praktek korupsinya, bagaimana mereka seandainya mau menangani sendiri, tapi dilakukan dengan objektif, dengan terbuka, dengan transparan. Ini kan menjadi hal yang menarik juga. Jadi berantas korupsi dimanapun harus dilakukan, karena praktek korupsi itu kan pengkhianatan pada kepentingan negara kan gitu, Pak B. Jadi bagaimana membentuk untuk kolaborasi memberantas korupsi ini, KPK perlu melakukan untuk menjadi hal yang memposisikan KPK bukan hanya sebagai trigger mekanisme aja, tapi menjadi seperti koordinator lah gitu kurang lebih. Memang perannya mestinya begitu. Yang ketiga tentunya saya melihat begini, Mbak B, di beberapa kasus besar yang terjadi di negeri ini,
banyak sekali penanganannya tidak sampai menyentuh aktor intelektual. Kerugian keuangan negaranya juga banyak nggak dipulihkan. Jadi peran KPK untuk melakukan monitoring hal-hal itu yang dilakukan oleh KPK sendiri maupun di lembaga penegak hukum menjadi penting. Sehingga perkara-perkara besar yang belum tuntas, ya KPK mesti harus memikirkan. Jangan hanya melihat dari perkara yang ditangani KPK saja gitu, Pak. Jadi agar kepercayaan publik kepada upaya memberantas korupsi itu benar-benar bisa terjadi dan dilakukan. Saya tambah satu lagi, Pak. Oke. Biar 4. Biar 4 lah. Jadi saya melihatnya begini, Pak. Salah satu hal yang penting adalah bagaimana membangun sistem integritas nasional. Bagaimana hal ini juga bisa diberikan masukan atau didorong ke pemerintah agar setiap penunjukan pejabat itu dilakukan dengan merit system, dilakukan dengan akuntabel, dilakukan dengan transparan, dan hal itu kemudian akan menjadi meningkatkan kepercayaan publik kepada pemerintah. Kalau upaya setiap pejabat itu diisi oleh orang-orang yang betul-betul kompeten, orang-orang yang betul-betul punya integritas dan mencintai atau merasa memiliki negeri ini, saya kira persoalan korupsi banyak akan dihilangkan. Mas, dari 5 yang udah kepilih, mana yang bisa dipercaya? Ya, saya kenal dengan Mas Fitro, saya kenal sama Bang Setio, dan ada beberapa lagi yang lain. Tapi kalau suruh milih ya susah, Pak. Ya paling enggak saya milih ketua lah gitu, Pak ya. Ini ketuanya ya? Ya paling enggak semoga dengan ditunjuk sebagai ketua, beliau bisa benar-benar memegang amanah lah untuk bertanggung jawab. Ada yang menarik, ini di luar KPK tapi berkaitan dengan kerja KPK. Ada teman-teman yang mengajukan usulan gagasan kerugian negara dalam Undang-Undang Tipikor itu sebaiknya dihilangkan saja. Ya. Itu apa komentar Mas Novel? Ya, secara prinsip saya bisa memahami, Mbak Bibi, bahwa memang idealnya upaya memberantas korupsi itu dilakukan dengan terkait dengan masalah fraud, dengan masalah suap, bribery, ya, Mbak Bibi, lebih ke bribery lah. Cuman ketika itu diimplementasikan sekarang rasanya belum cukup, belum pas lah. Bayangkan kalau seandainya nih betul kemarin lah gugatan di MK itu, kemudian disetujui atau dikabulkan, pasal 2 dan pasal 3 itu dihilangkan. Ini permohonan ini menghilangkan kerugian negara setelah diuji di MK ya, dan kemudian ditolak oleh MK. Seandainya kemarin itu diterima, bayangkan Pak B, banyak dugaan praktek-praktek korupsi yang menimbulkan kerugian negara yang besar-besar, itu nggak ada tools lagi untuk dijerat ataupun ditangani. Pakai cara apa lagi? Apakah dikejar suapnya? Hampir mustahil, Pak. Jadi saya kira kalaupun seandainya ke depan arah pemberantasan korupsi mau dilakukan dengan cara seperti itu bagus. Tapi bagaimana memastikan agar delik suap itu bisa diimplementasi untuk ditangani dengan cara yang benar. Hari ini praktek suap aja jarang ada orang mau melapor gitu, Pak. Dan jarang ditangani secara lebih luas. Jadi kalau begitu usulan ini bisa menambah runyam sebenarnya. Ya, saya malah berpikir kalau ditangani secara parsial, kebijakan memberantas korupsinya tidak ditangani secara menyeluruh dari masalah LKPN, gratifikasi, terus masalah delik-delik suap yang ditangani secara keseluruhan dengan konsisten, itu maka yang kerugian keuangan negara yang dihilangkan tadi pasal 2 pasal 3 itu justru malah membuat penegak hukum kehilangan alat untuk bisa memberantas korupsi secara efektif. Tapi kampanyenya itu luar biasa sekali ya untuk mendelegitimasi pasal 2 pasal 3 ini ya. Iya, saya beberapa kali melihat, tapi saya pada posisi tidak setuju untuk sekarang gitu, Pak B. Walaupun secara konsep saya bisa memahami dan saya bisa mengerti dan saya setuju dalam konsepnya. Tapi konsepnya tidak dilakukan langsung di tengah-tengah begitu, Pak B. Tapi mesti ada suatu langkah atau kebijakan besar lah dari politik hukum di Indonesia untuk melihat bagaimana arah pemberantasan korupsi ke depan mau dibikin seperti apa. Harus konsepnya didudukkan di posisi seperti itu. Kalau hanya sekedar kerugian keuangan negara itu dihilangkan, maka saya melihat itu justru malah membuat praktek-praktek korupsi besar yang telah terjadi itu malah aman. Yes. Hati-hati dengan usulan karena dia bisa merunyamkan dan membuat pemberantasan korupsi tidak bisa berjalan dengan baik. Inilah cara kami menjaga kewarasan. Mas Novel adalah penjuru kewarasan.
Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.